Beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengusulkan pelarangan TikTok sebagai tempat berjualan. Alasannya, platform tersebut telah melakukan monopoli lewat konsep social commerce. Lewat kemampuannya mempengaruhi pengguna untuk berbelanja daring hingga melakukan penjualan dan pembayaran di dalam platform yang sama. Amerika Serikat dan bahkan Cina sebagai tempat kelahiran TikTok sudah lebih dulu menetapkan kebijakan yang membatasi ruang gerak platform digital agar tidak mengancam perekonomian negaranya. Menurut laporan We Are Social, TikTok punya 1 miliar pengguna di seluruh dunia per April 2023. Pengguna TikTok paling banyak masih berasal dari Amerika Serikat. Sementara Indonesia ada di peringkat kedua dengan jumlah mencapai 112,9 juta pengguna. Sementara itu, berdasarkan laporan Circlo and Refinery, nilai total pendapatan dari penjualan barang dan jasa melalui social commerce di Indonesia tahun 2022 melonjak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 25 juta dolar Amerika atau senilai 384 miliar rupiah. Perlu ada pembenahan regulasi untuk melindungi pelaku UMKM domestik dari ancaman praktik persaingan yang tak sehat. Apalagi barang yang diperjualbelikan merupakan hasil impor dari luar negeri yang rentang harganya jauh lebih murah daripada produk serupa milik UMKM. Ketika pasar dibanjiri barang dengan harga yang sedemikian murahnya, mau tidak mau, pelaku UMKM di platform digital lain juga akan ikutan membanting harga. Kalau kondisi ini dibiarkan terlalu lama, otomatis UMKM yang notabene adalah motor perekonomian nasional jadi sulit berkembang dan akan bertumbangan. Jadi yang pertama adalah platform social commerce tidak boleh sekaligus menjadi produsen. Tentu kita bisa pahami kalau dia sebagai produsen kemudian social commerce juga bertindak sebagai marketing dan sebagainya, tentu ini akan berdampak kepada harga dan lain-lain yang lain. Kemudian juga dibatasi bahwa nilai yang masuk dari barang import itu $100. Jangan sampai kemudian misalnya hanya jepit buatan Cina mereka bisa jual Rp1.000, ini kan lahannya UMKM. Nah, seperti tekstil ya di Tanah Abang misalnya. Jadi mereka offline sepi, tapi online-nya kan juga sepi juga mereka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersaing dengan produk-produk impor yang banyak masuk ilegal. Itu kan harganya murah. Jadi bukan thrifting aja, tapi barang-barang impor yang diimpor secara ilegal masuk, mereka merubah-rubah HS code dan sebagainya. Nah, karena dia ilegal kan tidak ada penerimaan negara. Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang menjadi penggerak utama roda perekonomian, dan transformasi mereka ke dunia digital merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan. Untuk itu, DPR dan pemerintah perlu segera menyusun aturan untuk menciptakan pasar UMKM digital yang sehat dan mencegah penguasaan algoritma. Para pelaku UMKM juga harus didukung agar naik kelas melalui kemudahan terhadap akses pembiayaan. Yang bisa mendorong dan bisa memfasilitasi agar UMKM kita ini benar-benar naik kelas. Karena selalu setiap kali pemerintah bilang bahwa UMKM kita nih harus naik kelas. Nah, gimana caranya naik kelas kalau kemudian UMKM ini tidak difasilitasi, tidak didampingin, tidak kemudian didukung, tapi juga sekaligus dilindungin. Nah, nggak main-main, ini kan ada 64 juta ya pengusaha UMKM kita, dan memang kita tidak bisa menolak perkembangan zaman yang terkait dengan era digitalisasi. Oleh karena itu pemerintah benar-benar perhatikan ini pembinaannya gitu loh, punya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka. Ini keluhan dari para pedagang Tanah Abang ini kan sekarang lagi viral di mana-mana, dan memang dampaknya luar biasa bagi mereka. Kemampuan beradaptasi di era digital menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk mampu bertahan agar tidak punah. Namun,
musuh UMKM bukan hanya kehadiran dunia digital, melainkan juga pemain kelas kakap yang berani menjual rugi demi merusak pasar. Sesegera mungkin, revisi Permendak untuk melindungi UMKM harus dilakukan. Kelambanan menyusun aturan akan berakibat fatal bagi UMKM karena notifikasi promo barang impor murah terus muncul setiap menit di ponsel masyarakat.